Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ngawi bibit yang saya cintai, salam satu lumpur, salam petani jaya, salam ngawi bibit. Piye kabare lur? Apik-apik kabeh to? Alhamdulillah. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, keselamatan, karaharjan, murah rezekinipun, gampil sedaya urusanipun lan pinaringan kabegjan saha katentreman mulai wonten ing donya dumugi wonten ing akhirat. Allahumma amin. Dulur-dulur ngawi bibit yang saya cintai, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan mengupas tentang masalah kurban, masalah Idul Adha. Kemudian sebelumnya itu ada amalan yang namanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Saya itu sebagai orang yang tidak begitu detail mengurusi tentang dalil-dalil tentang fadilah-fadilah sebuah amalan dari puasa atau dari sebuah amalan ritual agama itu. Saya hampir-hampir saya itu tidak peduli, hampir-hampir saya itu tidak mengindahkan sebuah fadilah atau keutamaan sebuah puasa itu. Yang penting kita lakukan, kita puasa tanpa saya mengetahui secara detail pahala atau ganjarannya. Kan ada kadang itu orang itu untuk melakukan sesuatu itu harus tahu kalau saya melakukan ini saya dapat apa, kalau saya melakukan ritual ini saya dapat apa, kalau saya melakukan ini saya dapat apa. Menurut saya, dalam melakukan ritual agama, ibadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita detail mengorak-ngorak sebuah keutamaan atau fadilah sebuah amalan, itu semakin detail pula permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah misalnya seperti puasa Tarwiyah atau puasa Arafah yang sedang kita jalani. Kalau saya sampaikan atau kalau saya secara detail saya sampaikan, itu berarti saya mendidik panjenengan untuk meminta upah kepada Tuhan terhadap apa yang telah jenengan kerjakan itu. Sebenarnya itu juga boleh-boleh saja, tapi itu tingkatannya masih tingkatan anak TK. Sementara kita semakin lama, semakin berumur, semakin mendekati dengan kematian. Masa kita masih berpikir, kalau saya melakukan seperti ini saya dapat apa? Kalau saya melakukan seperti ini saya dapat apa? Percayalah, Tuhan itu tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menyia-nyiakan nopo sing panjenengan kerjakan. Sekecil apapun itu. Jenengan ada semut yang terjebak di air, jenengan entasne niku pun fadilah pun gede, tanpa jenengan pikir pun dicatat oleh Gusti Allah pirsa. Apalagi amalan-amalan maghdah seperti puasa Tarwiyah atau puasa Arafah. Cuma saya ingin menyampaikan sebuah filosofi Idul Adha itu arti berkurban itu. Kurban itu asal kata dari koruba yaqrabu kurban. Artinya kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi yang paling gampang adalah bagaimana agar kita bisa dekat dengan Allah, bagaimana kita agar bisa dekat dengan Tuhan. Analoginya gampang sekali. Bila seorang kekasih ingin dicintai ingin dekat dengan orang yang dikasihi, itu mudah sekali. Berikan dengan setulus hati apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, apa yang disukai oleh orang yang kita cintai itu. Kalau orang yang kita cintai itu ingin sukanya baju, ya kita belikan baju. Kalau orang yang kita cintai itu sukanya bunga, kita kasih bunga, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang kita lakukan. Jangan berpikir macam-macam. Kalau kita kasih, kalau kita memberi, kalau kita melakukan ibadah kepada Allah, kita dapat apa? Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan sekali-kali berpikir dalam pikiran kita
atau terdetak dalam hati kita, terdetik dalam hati kita untuk meminta upah sama sekali kepada orang atau kepada orang yang kita cintai kalau dalam analoginya. Tapi kepada Allah juga seperti itu. Jangan kalau kita memberi kepada Allah, jangan pernah kita meminta balasan sedikit pun. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau kita dibalas, kita dimasukkan ke dalam neraka, kita harus ridho karena Allah sudah ridho masuk ke dalam. Kalau kita dimasukkan ke dalam neraka, ekstrimnya seperti itu. Itulah esensi dari kedekatan. Kalau kita sudah dekat tanpa kita sadari, ikhlas itu akan timbul dengan sendirinya. Kalau kita memberi, kalau kita melakukan sesuatu yang diridho, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis tanpa kita minta untuk dekat dengan Allah, secara otomatis kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur Ngawi Bibit yang saya cintai, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kita yang ringan pada sore hari ini benar-benar membawa manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Salam satu lumpur, salam Ngawi Bibit, salam petani jaya. Aja lali nandur lan nandur. Sebab wong nandur ki bakale ngunduh. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.